Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiah. Salawat dari salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai kelak nanti akhir zaman, mendapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan kelak nanti dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terlanjut masih di bab tentang takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu sambungan daripada syarat-syarat daripada takbir. Wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adamu maddi ba'i akbar wa alla yushaddidal ba'a. An-nasalisa min syuruti takbiratul ihram alla yamuddal musalli hamzatal jalalah. Seorang tidak diperbolehkan untuk memanjangkan alif daripada lafzul jalalah. Fa in qala Allahu akbar lam tasihha takbiratuhu li'annaha tasiru istifhaman wa yajuzu isqatuha in wasalaha bi imamin aw ma'mum. Allahu akbar haram karena artinya berubah, bukan Allah maha besar, justru menjadi suatu pertanyaan, apakah Allah maha besar. Jadi alif itu bukan menjadi lafzul jalalah, tapi dia berubah menjadi istifhamiyah, tanda tanya. Jadi meragukan kebesaran Allah. Dalam takbir Allah haram. Kalau dia tahu sengaja, maka hukumnya kafir. Sengaja artinya dia udah tahu makna itu berbahaya, tapi dia gunakan, maka kafir hukumnya, dan dia wajib tasyahud kembali karena dia sengaja mempertanyakan kebesaran Allah. Kalau dia jahil, artinya dia tidak tahu, ya tidak jadi masalah. Selama ini saya tidak tahu Pak Ustaz, gimana hukumnya? Tidak apa. Ya. Tapi yang tahu wajib ngasih tahu. Bahaya. Kemudian wa adamu maddi ba'i akbar. An-nasabi'ah tidak mentiadakan maddi ba'i akbar. Ba'nya tidak boleh ditasydid. Alla yamuddal musalli falau maddaha fa in bi an qala akbar gitu. Allahu akbar. Nah, berarti itu maknanya berubah, bukan Allah maha besar, tapi akbar beduk, gendang. Akbar, baknya dipanjangkan. Makanya kadang-kadang orang azan tuh begitulah. Minggu kemarin pernah kita bahas, gara-gara ingin mendapatkan irama, tapi panjang pendeknya tidak diperhatikan. Allahu akbar, Allahu akbar, baru panjang. Nah, itu bahaya. Jadi bukan memuji Allah, justru malah mengejek. At-tabl namanya. Jadi gendang. Jadi Allah itu gendang, kita mentasybihkan Allah. Ya, artinya kalau misalkan dia tahu sengaja, kafir. Ya. Fayakfur muta'ammidun dzalik wal iyadzu billah. Ya. Maka kafirlah orang yang mengucapkan hal tersebut. Wa alla yushaddidal ba'a akbar. Allahu akbar.
Ba-nya ada tasydid. An-natsamina min syurut takbiratul ihram alla yushaddidal musalli ba min akbar falau shaddadaha lam tasih takbiratul ma'mum anna la yumkin tasdidul ba illa bi tahrikil kaf. Ya. Akbar begitu atau alla yazida wawan mutaharikatan. Ini sambungan dari kemarin. Ya. Alla yazida wawan sakinatan mutaharikatan baina kalimatin. Tidak diperbolehkan untuk menambah waw. Tasydidul ba al-muwala bainahuma addu maddi alif jalala ziyadatan ala sab'a alafin lazida wallahu akbar. Wallah tidak boleh. Kemudian addu maddi alif ada mumaddi alif jalala ziyadatan ala sab'i alifat, tidak menambah lebih daripada 7 alif, berarti 14 harokat. Allahu akbar, selesai. Itu 7 alif. 7 alif, 1 alif itu 2 harokat. Ya. Jadi panjang. Allahu akbar. Karena ada orang ingin masukkan niat. Allah, kalau kita kan Imam Syafi'i kembali lagi ke bab niat, bahwasanya niat itu ada di hati, dan istihdharun niyah, menghadirkan niat di dalam hati. Dan kita berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang sulit, ada juga yang payah betul. Ya. Di atas kesulitan, Allah, ya udah panjangkan sedikit. Jadi tidak harus sedikit Allahu akbar. Nah. Jadi dia boleh lama Allahu akbar. Ya kalau bisa lebih kurang daripada itu. Jangan pula mau dihitung betul 7 alif. Allah panjang benar. Mana 7 alif? Jadi enggak, ini artinya apa? Jangan sampai lebih daripada 7 alif. Artinya 3 harokat saja sudah cukup. Ya. Allah. Jadikan mat tobi'i saja. Ya, kalau dia panjangnya itu Allahu akbar. Nah, itu sudah cukup sudah. Tadi jika seandainya ingin melebihkan, tidak jadi masalah. Kemudian ayat mura'ata hurufiha alla yubdila harfan bi harfin akhar. Artinya menjaga huruf-hurufnya, jangan sampai penyebutan huruf daripada Allah tersebut salah. Tapi kalau penyebutan tebal dan tafkhim dan tarkiknya itu tidak jadi masalah ya. Karena kadang-kadang kita itu berbeda-beda. Ada Allah, ada orang bisa nyebut fasih Allah, ada Allahu Akbar. Orang-orang India itu tidak terlalu fasih. Artinya Allahnya bukan seperti Allahnya, penyebutan Allahnya kita kan. Dia Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kan begitu. Pakistan, Bangladesh, ya. Rata-rata begitu. Bahkan Dr. Zakir Naik saja itu nyebut Allah itu Allah, ya. Allah. Artinya mungkin karena apa? Tafkhimnya tidak terlalu tebal. Allahu Akbar. Makanya kata orang kita itu Islamnya Indonesia itu dari tanah Gujarat. Kalau dari tanah Gujarat berarti dari India. Berarti kalau dari India pakaian kita, cara penyebutan kita itu dipastikan sama. Tapi tidak. Buktinya dari lafaz Allah saja kita berbeda. Kita Allahu Akbar. Dan pakaian kita itu adalah dalam segi apa? Islaminya itu lebih kuat ke Yaman. Makanya Islamnya kita itu diislamkan dengan orang Yaman, yaitu Wali Songo. Memang sempat mampir ke India, setelah itu baru dari transit ke India langsung ke tanah Jawa seperti itu. Jadi ada yang mengatakan kita dari India, enggak. Karena dari pakaian Islami kita itu rata-rata kita hampir sama ke Yaman. Jadi kalau kita kayak orang Yaman pun sekarang berpakaian dengan kain. Nah,
Islam yang ada di Yaman itu sama dengan kita pakaiannya, karena yang menggunakan kain sarung itu Yaman. Kalau yang lainnya tidak, Pak. Di Arab Timur Tengah, Bapak pergi ke Saudi Arabia, mungkin yang pernah pergi umroh atau haji, pernah enggak lihat orang Saudi pakai kain? Enggak ada. Pakai gamis, pakai gini. Gamis nanti dalamnya celana. Nah, itu adat biasa. Iya, iya, celana itu. Celana dalam itu kan India. India itu yang biasa saat ini pakai apa? Kurta, terus celana, dan itu kan Bangladesh, India. Bukan Arab. Ya. Yang Yaman itu kain, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan kain. Seseorang datang kepada Rasulullah dari Yaman menghadiahkan izar dari Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pakai. Jadi Nabi itu pakai sarung dan pakai celana di dalamnya. Nah, begitu Nabi. Jadi kebiasaan Nabi itu pakai sarung atau pakai jubah atau pakai gamis. Nah, gamis itu baju panjang kayak gini. Nah, begitu. Nah, panjang. Jadi kalau kurta-kurta, jadi jangan kira kurta-kurta yang kita pakai itu Nabi pakai kurta gitu, enggak. Beda. Yang baju koko yang kita pakai ini bukan juga dari Arab. Baju koko ini dari orang Cina. Makanya koko. Iya, saya dapat ini dulu, ada namanya Kiai Haji Taifur Ali. Beliau memberikan seminar di Yaman. Nah, beliau kiai dari Madura, dia datang lalu dibukalah seminar di Tarim Hadramut, disaksikan oleh orang-orang Yaman semuanya. Beliau menjadi pembicara. Nah, beliau menceritakan tentang sejarahnya Indonesia dan Yaman. Nah, bagaimana kuatnya Indonesia dan Yaman. Nah, di antaranya beliau ceritakan tentang Indonesia. Nah, beliau ceritakan juga tentang wayang, perwayangan ketika Wali Songo menamakan dia Semar, Petruk, Bagong. Itu diceritakan sama beliau. Itu diambil dari bahasa Arab, bahkan dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Semar itu artinya syamir. Syamir itu semangat. Fasyamir, dalam Al-Quran ada fasyamir. Semar itu sifatnya semangat. Makanya orang Jawa pasti kalau tahu dia Semar itu semangat. Syamir. Fatruk, Petruk kalau kita sekarang kan. Fatruk itu bahasa Arab sebenarnya. Fatruk itu tinggalkanlah. Artinya orang yang meninggalkan maksiat. Itu Petruk. Fatruk namanya. Fatruk, orang yang selalu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fatruk. Bagong, bago. Cuman orang Jawa kan tak bisa dibago gitu dulu. Jadi udah bila nyaman bagong gitu. Padahal bago itu orang yang selalu berbuat kebaikan. Bago. Saya bilang hebat juga ya. Ya jadi Wali Songo dulu masuk dengan membaur kepada orang-orang yang sekitarnya, budaya yang ada tidak dimusnahkan, tapi dicarikan dakwah yang lebih baik. Nah, kalau kita ini pakai baju koko, baju kita sama dengan orang Chinese itu, baju Cina itu. Nah, cuman sekarang ya modelnya udah dimodifikasi dan model begitu. Ada lagi sekarang ada Shanghai model begitu masuk. Jadi dan kita bawa baju koko ke tanah Timur Tengah, dia juga bingung. Baju apa nih kata dia? Baju sholat kan nih kata dia. Oh iya baju sholat ya. Kan gitu. Tolak belanga kalau kita pakai di sini kan. Orang Pontianak bilang. Tolak belanga kan begitu. Jadi ya begitulah kira-kira. Jadi jangan mengklaim kita itu lebih agamis dalam berpakaian, tapi ternyata pakaian kita tidak juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sama-sama menutup aurat. Kemudian kembali lagi tadi dengan mengucapkan kalimat tafkhim, Allahu Akbar. Allah. Ya. Allah, ada yang Allah, ada yang Allahu Akbar. Ya. Tapi intinya banyaknya kita orang Indonesia alhamdulillah menyebut nama Allah itu lebih fasih. Kemudian ayat dakhula al-waqtu fil muaqqat.
Artinya ketika kita takbir itu sudah masuk waktu sholat. Allah masuk waktu sholat. Allahu Akbar. Baru azan. Tak sama sih. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Dah tahu sekali Allah kan. Tidak bisa, dia wajib dalam waktu daripada di waktu sholat. Ada tempat saya tuh, kalau dia azan subuh tuh 4:30, saya bingung. Dia tak pakai waktu, pokoknya 4:30 dia azan. Waduh, saya. Maka kadang-kadang saya terkejut. Bawa azan santai. Sekali tengok jam 4:30, waduh, pokok tiap hari. Jam 4:30 tuh dia baru azan. Mau azan subuh jam 4:07 ke, pokoknya 4:30. Saya tuh bingung itu kalau seandainya ada orang yang puasa. Nah itu yang jadi masalah itu. Bukan soal udah daripada tak ada azan katanya kan. Palingan begitu kan alasannya kan. Daripada tak ada azan. Iya kalau orang yang enggak, kalau yang enggak tahu, yang enggak biasa lihat apa? Lihat jam, tahunya pengen dengar azannya, bukan. Sahur dia. Sahur apa namanya? Sahur dari mana? Orang udah azan. Kita azan jam 4:07 kan? 8 ya? 5. Lama berkurang lagi dia. Jam 4:05. Ini jam 4:30. Dia hentam tadi tu. Dia kira besok nak puasa ni. Puasa apa dia? Yang dosa sana lah tu. Yang nanggungnya yang azan. Maka orang azan itu pahalanya besar, dosanya juga besar. Amanah. Dalam bahasa hadis itu, azan itu adalah amanah. Pahalanya besar, sebanyak orang yang mendengarkan azan, kemudian dengan azan tersebut orang bisa sholat subuh, datang berjamaah ke masjid. Semua pahala yang Bapak hadir di sini itu dikasih sama orang azan, tanpa mengurangi pahala Bapak, Ibu. Kalau pahala Ibu Bapak kurang, habis itu besok aku tak ada nak pergi lagi lah kata dia. Mampu pula habis pahalaku diambil sama orang azan kata dia. Tak ada, tanpa mengurangi pahala orang yang azan. Nah, itulah fadilah daripada orang azan. Tapi dosanya juga besar apabila dia berbohong dengan waktu yang dia komandankan. Kemudian antaktarina bin niyah. Nah, disertai dengan niat. Ketika takbir disitulah disertai dengan niat. Allah, niat kita bermain. Saya niat sholat subuh 2 rakaat. Allahu Akbar. Sudah kita bahas tentang niat, yaitu menghadirkan niat di dalam hati kita. Tidak boleh udah niat dulu baru Allahu Akbar, tidak sah. Jadi Allah di sini dalam hati. Ketika Allah hadirkan niat. Akbar. Sudah dapat, selesai semuanya, baru Akbar, selesai. Tidak boleh Allahu Akbar baru diniat. Tidak bisa. Atau niat dulu baru dia Allahu Akbar. Tidak bisa juga. Kecuali dengan beberapa mazhab yang lain yang pernah kita bahas. Jadi, kemudian ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Ini berbahaya. Perlu diperhatikan, hendaklah makmum mengakhiri takbirnya setelah takbiratul ihram imam. Jadi kita boleh mengangkat, kita sebagai makmum diperbolehkan untuk takbir setelah lafaz ro-nya imam. Allahu Akbar, selesai baru kita. Jadi kalau imam masih Allah, ibu udah ngangkat bapak dah. Allah bar gak kita batal. Nah situ tidak sah sholat karena dia wajib dia tidak boleh bersamaan, dia tidak boleh menyamai imam. Dia tidak boleh mendahului imam, tidak boleh menyamai imam. Dia wajib menyelesaikan ro-nya imam terlebih dahulu. Jadi Allahu Akbar, ro baru Allahu Akbar. Nah, itu. Wajib mentakhirkan.
Kemudian an yakuna mustaqbilal qiblah. Posisi ketika takbir menghadap kiblat. Badan kita menghadap kiblat. Allahu Akbar. Posisinya menghadap kiblat. Kemudian alla yaqsida bit takbir ghairas shalah. Artinya dia tidak ada tujuan mengangkat takbir kecuali untuk sholat. Tahu-tahu ada orang, ayo takbir, Allahu Akbar, langsung begitu. Gara-gara ada orang mengucapkan takbir misalkan, lagi sembahyang tadi itu, ada ustaz ceramah, takbir, kan. Allahu Akbar, bapak pun Allahu Akbar langsung. Sekalian jawab takbirnya Pak ustaz ceramah, sekalian masuk ke sholat gitu. Allahu Akbar gitu. Tak sah. Artinya tujuannya hanya takbir untuk sholat. Allah yaqsida bi takbir ghairas shalah. Makna takbir itu hebat. Cuman sekarang semua orang ingin bertakbir. Takbir, Allahu Akbar. Dulu sekali takbir itu bisa menggetarkan musuh. Ya juzu ta'rifu takbir fayaqulu Allahul Akbar, lakinnahu khilaful awdha. Boleh Allahul Akbar. Akbarnya ada alif lam ditambah misalkan. Boleh ya juzul ityan bi sifatin aw bi sifatin min sifatillahi ta'ala fayaqulu Allahur Rahmanur Rahim Akbar misalkan. Ditambah asmaul husna. Allahur Rahimul Kabirul Muta'alil Akbar. Apa gini atau orang model apa takbir ini? Ya Bapak kalau mau silakan. Ya, tapi saya tak tanggung jawab. Ya, saya tanggung jawab dengan pelajarannya, saya tanggung jawab. Artinya boleh. Tapi kalau Bapak kena protes, jangan ngomong-ngomong sama saya. Jawablah sendiri. Kan begitu. Nah, kalau dibilang sesat, bilangkan kau belajar dulu. Kan? Artinya diperbolehkan menambahkan dua sifat Allah. Ya. Dua sifat Allah dari Asmaul Husna. Pengennya apa misalkan? Ar-Rahman, misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Jadi Allahnya tetap, Akbarnya tetap ada. Antara Allah dan Akbar di tengah-tengahnya ditambahkan dua sifat Allah. Nah, itu boleh. Tapi dalam beberapa pandangan ulama, hadza khilaful aula. Ini suatu perkara yang kurang dianjurkan, artinya makruh. Kalau dipraktekkan makruh. Lebih baik jangan. Tapi jika seandainya ada, boleh. Asalkan jangan membuang lafaz Allah. Kalau dia gunakan Asmaul Husna misalkan Ar-Rahmanur Rahimu Akbar, tak sah. Atau Al-Qahharul Jabbarul Akbar, tak sah juga. Karena mengapa? Karena tidak menggunakan lafzul jalalah. Tapi kalau dia Allahul Qahharul Jabbarul Akbar, misalkan begitu. Tapi jangan dipraktekkan ya. Nanti jadi imam FK bingung pula orang nanti. Sesat nampak nih orang ini kata orang. Orang sih sesat ya. Walakinnahu khilaful afdal. Yajibu 'alal ajiz an takbir al-arabiyyah at-ta'allum fa illam yastati wa khafa al-wakhruj tarjamuha bil lughah. Wajib, artinya yang tidak mampu, tidak bisa untuk mengucapkan Allahu Akbar boleh dengan terjemahnya. Kalau tidak bisa. Mana bisa? Bisa tidak ente Allahu Akbar? Tak bisa. Misal diterjemahkan Allah Maha Besar. Apa? Boleh. Qarnuniyah bitakbir. Yajibu qarnuniyah bitakbir istihdaruha tafsilan fi jami' takbirin al-mu'tawan. Wa zalika ma yusamma bil muqaranatil haqiqiyah. Ini yang pernah kita bahas tentang niat, artinya diwajibkan untuk menghadirkan niat di waktu sholat secara tafsil. Mu'tamadnya secara tafsil. Tafsil itu diperinci betul. Saya niat sholat subuh 2 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Itu terperinci. Allah dirincikan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, yang penting hadirkan nih niat. Saya sholat subuh 2 rakaat. Udah.
Itu secara istihdharul urfi namanya. Karena bagi orang yang tidak mampu, yang awam, cukup dia menghadirkan secara uruf saja. Udah bahwasanya dia hadir, dia dalam keadaan sholat. Nah, udah cukup itu. Nah, itu untuk orang awam yang sulit untuk menghadirkan niat. Itu syarat-syarat daripada takbiratul ihram. Kemudian kita baca beberapa dalil di sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafzut idza uqimatus shalah fala lafzu takbir Allahu akbar yajibu an yakuna bil lughatil arabi liqauliha fil hadis sahih. Kenapa harus bahasa Arab? Enggak bisa bahasa lain? Tidak. Loh, tadi katanya boleh Ustaz. Iya, kalau memang dia tidak bisa. Artinya dia mualaf, baru masuk Islam, tak bisa nyebut Allahu akbar. Ya udah, pakai bahasanya dia. Misalkan dia orang apa? Misalkan dia orang Cina misalkan, baru masuk Islam. Apa bahasa Cinanya Allah Maha Besar? Enggak tahu saya. Tentu yang biasa kumpul orang bahasa Mandarinnya apa misalkan. Ya enggak apa. Bahasa Inggris gitu apakah? Ya kalau bisa, kalau enggak bisa mau diapakan? Ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu udah kunci daripada tentang salat. Artinya sebagaimana Nabi melakukan salat, seperti itulah kita salat. Dan Nabi tidak pernah menggunakan bahasa yang lain kecuali bahasa Arab. Walam yunqal anhu annahu ghairu zalik wa yajibu ala man la yariful arabiyyah an yata'allamaha wa kadza yajibu ala ghairil arabi an yata'allama jami' azkari salatil wajibah. Kalau dia bukan orang Arab sekalipun, dia wajib untuk belajar bahasa Arab. Fa in ajaza anha tarjamaha hatta yata'allamaha illa al-Qur'an fa innahu la yajuz lahu an yatarjamahu bal ya'ti bi azkaran ukhra. Katakan di sini, kalau zikir-zikir yang lain dia boleh diterjemahkan kalau dia tidak bisa. Tapi kalau Al-Qur'an dia tidak boleh. Kalau Al-Qur'an dia tidak boleh diterjemahkan. Ya tadi misalkan dia mau menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa Indonesia. Tidak boleh. Kalau zikir-zikirnya masih boleh. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, zikir-zikirnya boleh. Tapi kalau Al-Qur'annya dia tidak boleh. Saya kan tak bisa. Saya hafalkan bahasa Indonesia aja ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang misalkan. Diterjemahkan dengan bahasa Indonesia misalkan. Tidak boleh, haram. Artinya tidak sah salat seseorang menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi dia dengan membaca Al-Quran dengan menerjemahkan Al-Quran, tidak boleh. Jadi kalau tidak bisa, dia cukup dia menggantinya dengan zikir-zikir, dan apabila dia tidak bisa juga, dia cukup diam. Sekiranya diamnya Fatihah itu baca Fatihah itu 2 menit, berarti diamnya dia 2 menit. Jadi Allah, misalkan dia Allah Maha Besar, dia udah dibaca Fatihah. Dia tidak bisa baca Fatihah, ya udah dia diam aja. Tapi mustahil lah kalau orang tidak bisa nyebut Allahu Akbar, kan begitu. Ya, ajarkan saja dulu Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, ya sudah. Kalau Fatihah mungkin dia belum hafal. Ya, misalkan dia bisanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, bisa enggak? Bilang kan, bisa. Ya udah, baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali yang sesuai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pokoknya selama dia sembahyang bismillah ya. Ujung salam bisa? Ya udah salam. Berarti yang bisa cuman Allahu Akbar sama salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Isinya bismillah semua. Boleh? Boleh, tak jadi masalah. Untuk orang awam, ya, yang tidak pandai atau yang tidak bisa atau yang baru muallaf. Fa innahu la yajuz tarjam bal ya'tiya wa yusabbihu bihamdihi wa yuhallil wa yukabbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar juga boleh. Fa'an ibni Abi Aufa anna rajulan ya Rasulullah. Dari hadisnya dari mana? Dari Abi Aufa. Anna rajulan, seseorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Nabi, alimni syai'an. Ajarkan aku sesuatu yujzi'uni anil Qur'an.
di mana aku bisa menggantinya dengan Al-Quran. Aku tidak bisa baca Quran. Ya. Seorang datang, ya Rasulullah, aku tak bisa baca Quran, bagaimana aku sholat ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, faqala qul, kata Nabi, katakanlah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan. Nabi mengatakan, sudah, ente baca tasbih aja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Udah, cukup. Jangan membaca Al-Quran karena dia belum hafal. Mau diapakan? Orang baru mu'allaf, antum paksa dia untuk baca, hafalkan Al-Fatihah. Tak bisa. Mau pelan-pelan, mungkin dapat 1 bulan atau 1 minggu. Tak bisa kalau kau tak hafal, kau neraka kau. Neraka itu panas, kata dia kan. Macam ente macam mana pula? Yang besar jenderal itu. Darah itu merah jenderal, kata dia. Kata dia kan begitu. Aku tak jadilah masuk Islam, kata dia. Nggak pula, banyak paksaannya, kata dia. Belum apa-apa, udah suruh ngapal, kata dia. Kafir lagi lah, murtad ya lah, kata dia kan. Ngapa pula kau ni? Iyalah, kata dia. Belum apa-apa, udah kena paksa suruh ngapal dah, kata dia. Santai-santai ya. Ajarkan dia dulu, pelan-pelan, pelan-pelan. Lama-lama dia bisa. Sebelum apa-apa udah bahas bab sunat. Hari ini dia mu'alaf. Kau besok sunat ya. Tak sunat, kau tak sah semuanya kau. Apa yang kau lakukan, kau dosa, semuanya begini. Iya, macam mana sunat tu? Dipotong. Allah, nak potong ni, kata dia. Dah tak jadilah aku masuk Islam, kata dia. Belum apa-apa dah bahas bab potong memotong dah, kata dia. Hari ini kau potong bawah, besok kau potong leher aku, kata dia. Oh, tak bisa ni. Mau pelan-pelan. Diajak dulu cinta kepada Islam, cinta kepada syariat, baru nanti dia akan kenal. Lain kalau ceritanya orang memang betul-betul masuk Islam itu dengan menggali ilmu Islam, itu kuat, bahkan dia lebih kuat daripada kita. Kayak Ustadz Felix Siau, antum lihat ceramah-ceramahnya. Itu bukan orang yang sembarangan dia masuk Islam. Artinya dia masuk Islam dengan logikanya, akalnya dia. Dia pelajari dulu ini. Beda dengan orang masuk Islam. Bahkan mungkin keimanan kita dengan keimanan dia itu berbeda. Mungkin lebih kuat dia kali. Karena dia lewat kajian. Dia kaji dulu. Siapa Allah? Kenapa ini? Oh, itu hebat. Seperti lagi siapa? Kayak Deddy Corbuzier. Itu kan orang yang main dengan otak itu. Hidup dia logika loh. Ya. Saya sering lihat podcastnya dia. Itu kan dia kan bukan orang yang mudah untuk masuk Islam sebenarnya. Dia tuh orang yang main logika, apa-apa diakal-akalkan. Kalau bagi dia tidak masuk akal, dia tidak mau. Bagi dia, aku tidak punya agama, kan gitu dia. Ateis dia. Sebelumnya kan dia nggak punya agama. Tapi dia bisa memeluk Islam, berarti lewat apa? Lewat pencarian dia, lewat akalnya dia. Oh, kok bisa begini, kok bisa dari agama ini yang ada ini dia apa? Dia pikirkan mana yang lebih mendekatkan dia, mana yang lebih menyejukkan. Itu kan orang-orang yang bermain dengan akal. Dia mendahulukan akal. Akal dulu digunakan. Karena dia orang pintar, orang hebat, kan begitu. Jadi udah, saya putuskan untuk masuk agama Islam. Jadi ketika digoyang, tak bisa. Lebih kuat dia malah terkadang. Ya, tinggal menumbuhkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yajibu 'alal musalli al-ma'mum an yabtadi bi takbiratil ihram ba'da an yutimmahal imam. Falau nataqaha ma'al imam asyarakha bi juz'in minha aw qila yafrahu al-imam minha wa huwa fi akhirih fa bada al-ma'mum bil lafdhi lam tasih. Dikatakan di sini, jika seandainya dia menyamai takbiratul ihramnya imam atau di tengah-tengah imam belum selesai dia sudah mengangkat takbir, maka lam tanaqid, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Li'anna qtada biman laisa bimusallin. Menunjukkan bahwasanya dia mengikuti kepada orang yang sholat sama-sama dia bukan imam. Yang namanya imam itu untuk diikuti. Jadi biarkan imam dahulu baru kita. Annal imama la yusamma musalliyan illa ba'da intihai min ra'i akbar. Dikatakan di sini sesungguhnya imam la yusamma musalliyan, belum dikatakan orang yang sholat illa ba'da intihai min ra'i akbar,
kecuali dia setelah mengucapkan ra'i akbar. Jadi ketika dia takbiratul ihram dia selesai, barulah dia dikatakan sholat. Allahu akbar, baru selesai. Oh, ini orang lagi sholat. Kita mengikuti orang yang sholat. Nah, kita ingin menyamai dia, tidak bisa. Jadi selesaikan dulu di takbirnya. Famani ketada biha wa syara'a fit takbir qabla intiha'il imam minhu yakunu gadik tada bi insani la yusamma ba'du musalliyan falidzalika lan akhir salatuhu. Tidak bisa kita menyamai takbiratul ihramnya imam, karena apabila kita menyamai berarti kita ini sama-sama. Ini kita sholat sendiri, ini sholat sendiri. Ya udah. Sedangkan kita ingin bermakmuman dengan dia, tidak bisa. Jadi sholatnya imam itu sah, sholatnya kita yang tidak sah sebagai makmum. Jangan salahkan imam. Wah, benar imam nih, atau salib ya dia Allahu Akbar gitu. Tak bisa. Dan ketika nyalip imam di takbir, kalau nyalip imam di tempat yang lain tidak jadi masalah, masih ada bolehnya. Artinya bukan saya yang nganjurkan, tapi masih ada. Antum ruku baru imam gitu. Gini. Ini masih dikatakan sah, hanya saja nanti orang yang suka begini nih, ya, nanti kepalanya diganti dengan kepala himar, kepala keledai nanti. Ya, karena mengapa? Karena hidupnya kalau sembahyang suka mendahului imam. Allah ganti nanti kepalanya dengan kepala keledai. Nanti kalau ada di yaumil qiyamah kepala macam keledai, apa pula kepala kau ini macam keledai pula? Itulah dia. Dia kalau hidupnya sembahyang suka dahului imam. Apa pula? Tak bisa kata dia. Aku kalau imaman sama dia, bisa. Aku selama hidup tak mau aku disaingi sama dia. Aku harus lebih depan daripada dia. Ya. Dia Yamaha semakin ke depan, dia tak bisa dia. Pokok harus ke depan, lebih depan daripada dia. Baik dari harta, dari jabatan. Selama ini harta aku lebih kaya daripada dia. Jabatan aku lebih tinggi daripada dia. Dia pula jadi imam. Aku tak bisa kata dia. Apa pula? Pokoknya aku harus lebih maju daripada dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru imam Allahu Akbar. Tak. Orang macam gini nanti diangkat kepalanya seperti kepala keledai. Kemudian terakhir, wa hadzal hukmu la yashmulu jami' ajza'is shalah fa yasilul ma'mum syarikal imam fil arkan. Dikatakan di sini, kalau di rukun-rukun yang lain tak jadi masalah. Ya, dia menyamai imam, bahkan dia mendahului pun tidak jadi masalah. Artinya tidak membatalkan. Wala tabtu sholatu khilafan li takbiratul ihram, lakin la yajuzul ma'mum an yasbiqal imam. Tapi tetap ditekankan makmum tidak diperbolehkan untuk mendahului imam. Artinya di sini batal dan tidak. Kalau takbiratul ihram selesai urusan. Takbiratul ihram dengan salam 2. Imam belum salam, sampai dah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Katilah imam risau, lama benar itu kan. Itu salam duluan. Kalau tidak niat mufarokoh, maka sholatnya batal. Jadi antum niatnya mufarokoh, memisahkan diri dari imam, itu iya, selesai urusan. Iya. Seperti sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan wajibnya itu 1 rakaat. Wajibnya itu satu rakaat. Misalkan di rakaat kedua, Allahu Akbar. Rakaat pertama imam pakai surah Al-Jum'ah. Rakaat kedua pasti baca surat Al-Munafikun misalkan. Surah Al-Munafikun adalah khutbahnya panjang, khutbahnya sampai 12:30. Kena lagi imam pakai surah Al-Jum'ah. Selesai tak selesai dipastikan ini jam 1 nih. Pasti dah nih, dengan alunan suara lagi. Allah lama. Ini pesawat udah cukup cepat nih misalnya. Atau untuk punya kerjaan. Udah dapat 1 rakaat antum mufarokoh. Boleh? Boleh. Tapi saya tak ajarkan. Ini kan saya bicara hukum. Kan saya balik lagi, saya bicara hukum. Karena sholat Jum'ah itu wajibnya itu di satu rakaat. Jika seandainya dia mufarokoh di rakaat kedua, maka dia diperbolehkan. Nah, itu sholat Jumat.
Tip, kita sampai di situ aja. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Udah masuk waktu isyraq. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ceramah Pak Ustaz, dia mengatakan ada takbir kau. Takbir itu kapan kita gunakan, dan ada pula yang dikatakan takbir muqayyad. Apa? Takbir muqayyad. Muqayyad. Oh iya. Dan kedua Pak Ustaz, pertanyaannya dalam kita melaksanakan sholat itu ada tiga takbir. Menurut Imam Syafi'i, posisi takbir ihram itu tidak termasuk pada 7 takbir tersebut. Sedangkan menurut Ustaz Maliki, ulama Maliki dan Hambali itu termasuk takbir ihram termasuk 7 dari takbir itu. Menurut pandangan Ustaz ini bagaimana Ustaz? Menurut posisinya memilih takbir ihram. Ya. Takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu artinya intiqal. Naqala yanqulu naqlan. Artinya pindah, perpindahan. Pindahnya kita posisi dari berdiri ke ruku. Allahu Akbar. Nah, kan kita menggunakan takbir. Posisi kita dari berdiri ke ruku, nah itu kan perpindahan namanya. Maka dikatakan itu namanya takbiratul intiqal. Iya, intiqal dari kata-kata naqala yanqulu naqlan wa manqalan fa huwa naqilun wa zaka manqulun unqul la tanqul manqalun munqalun intaqala yantaqidu intiqalan wa muntaqalan fa huwa muntaqidun wa zaka muntaqalun intaqil la tantaqil muntaqalun muntaqalun. Nah itu sorobnya. Jadi diambil daripada intaqala, pindah. Nah, antum misalkan pindah rumah, intaqalal bait, berarti pindah. Aina tantaqilu, di mana kau pindah? Ah, begitu. Ya. Pindah. Jadi takbir untuk memindahkan. Maka dikatakan takbiratul intiqal. Allahu Akbar. Nah, hanya saja ini di waktu ini dari ruku ke apa? Dari ruku ke berdiri ini tidak pakai menggunakan takbir. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa tidak menggunakan takbir? Nah, ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, Syarah I'anatut Thalibin. Di situ dijelaskan bahwasanya ketika itu Nabi SAW mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ceritanya Sayyidina Abu Bakar datang terlambat. Posisinya ingin ngejar Nabi sholat. Pas masuk karena ingin sholat cepat, takut terlambat. Nah, posisi pas sampai di sampai di masjid, Nabi dalam posisi ruku dan Sayyidina Abu Bakar langsung mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah karena posisinya dapat berjamaah kan? Karena posisinya masih di ruku. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, Allah pun langsung menyebutkan Sami Allahu liman hamidah. Ketahuilah Abu Bakar, sesungguhnya Allah mendengar tahmidmu, pujianmu. Makanya kalimatnya Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar liman, siapa orang yang mengucapkan tahmid tadi. Siapa yang dimaksud itu? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu hebat, Bu. Ya, Pak ya. Sayyidina Abu Bakar itu di Quran pun bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idhuma fil ghari. Ketika bersembunyi dengan Rasulullah, kan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kan begitu. Idhuma fil ghar, dua. Sayyidina Abu Bakar itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Panjanglah ceritanya. Artinya tadi Sami Allahu liman hamidah, kan setelahnya kan takbir lagi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak takbir yang kita gunakan di dalam sholat. Selain takbiratul ihram,
Yang pertama namanya takbiratul ihram, udah kita bahas kenapa dikatakan takbiratul ihram. Kalau yang ini jangan katakan takbiratul ihram. Kalau yang di pertengahan ini jangan katakan takbiratul ihram, tapi katakan takbiratul intiqal yang tadi dikatakan. Baik. Yang kedua takbirul muqayyad. Ya. Takbir muqayyad itu ada namanya takbirul seperti orang apa kan lebaran Allahu akbar Allah kan gitu takbiran. Nah takbir itu kan ada dua ya, takbir itu ada dua. Nah, jadi takbir Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda ya. Takbir mutlak, takbir muqayyad, jadi takbir Idul Fitri itu selesai ketika khutbah, setelah khotib selesai bubar sholat, maka tidak diperbolehkan lagi takbir. Nah kalau takbiratul muqayyad, takbir yang masih mengikat, artinya seperti Idul Adha. Idul Adha itu sampai ayyamut tasyrik. Nah jadi awal yaumul arafah, kalau di sini tanggal 9 itu kita sudah mulai takbir subuh nih. Tanggal 9 Arafah itu sudah takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai nanti besok masuk 10 Zulhijjah, masuk 11, masuk 12, masuk 13 sampai nanti di sholat asar terakhir baru nanti dikatakan selesailah takbir tersebut. Nah itu makna daripada takbir muqayyad. Kemudian yang ketiga takbir, iya artinya Imam Syafi'i tidak menggunakan takbiratul ihram pertama tidak dimasukkan dengan takbiratul yang 7. Jadi dia 8 jadinya kan. Allahu akbar. Artinya ini sunnah. Ini sunnah. Berbeda-beda pandangan daripada hadis Nabi SAW. Kalau pula beberapa mazhab berbeda, artinya tidak menjadi masalah. Karena di sini hukumnya sunnah. Kalaupun lah nanti ada yang kurang, misalkan ada imam misalkan kurang takbirnya, sampai ngitung pas imam ini mungkin karena ngantuk, malam dia begadang atau apa, Pak Imam nih adalah habis khutbah dia sempoyongan dia takbir pula dia. Allah 5 pula disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak bisa ni 5 cuman Pak Imam ni. Batal. Oi batal. Imam cuma 5 tadi. Udah biarkan saja. Ya enggak jadi masalah. Kalaupun dia lupa takbir tak jadi masalah. Misalkan di rakaat kedua, misal lama gak orang lupa. Sebab lupa ni kan tak ada obat kan begitu. Ngantuk sama lupa. Nanti kasih ngantuk, kasih kopi pun kalau udah ngantuk, mau kopi macam mana? Kalau udah ngantuk, obatnya tidur. Orang ngantuk tuh obatnya tidur. Udah cukup itu aja udah. Lupa. Obatnya dia apa? Diingatkan. Orang dia udah telajak. Cuma dia bangun dari Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Udah biarkan aja udah. Udah mau diapa orang udah masuk pembacaan Alhamdulillah rabbil alamin. Habis sembahyang Idul Fitri semua makmum bingung. Tak sah sembahyang kita pagi hari ini kata dia. Apa pula Pak Imam tak pakai takbir. Yang keduanya tak jadi masalah. Yang penting dia pakai niat. Yang penting sholatnya 2 rakaat. Jangan disembahyang 3 rakaat. Nah itu ya maghrib dia namanya. Kan begitu. Nah, tak jadi masalah. Artinya sunnah. Kalau pernah berbeda tidak membuat satu batal daripada sholat. Silakan. Tadi kan misalnya imam itu kan salah tadi salah lupa kan. Nah terus imam lupa lagi sujud sahwi kan. Nah kita boleh tak sujud sahwi sendiri? Misalnya lupa imam. Ya. Kalau takbir tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Takbir tidak. Yang disunahkan lupa sujud sahwi itu tahiyat. Imam lupa tahiyat, imam lupa kunut. Ya.
kunut subuh atau kunut di pertengahan Ramadan. Nah, itu disunahkan untuk sujud sahwi, atau menambah rukun daripada sholat, atau dia lupa, ragu-ragu di dalam menentukan jumlah rakaat sholat. Nah, di situ dia disunahkan untuk sujud sahwi. Dan itu kita boleh. Misalkan imam lupa kunut tadi, dia tidak kunut, udah diingatkan, tapi dia lupa juga sujud sahwi. Nah, ibu bapak boleh sujud sahwi, tapi setelah salam imam setelah salam mau sujud sahwi gitu, boleh, tidak jadi masalah. Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya berkunjung kembali ke pusat pendidikan saya. Pada itu kan sudah boleh putus ya. Tidak boleh salah ucapan dalam bacaan, dan tidak boleh melewati dari 15 makan. Apakah ini berlaku pada takbir yang pertama atau takbir ruku? Takbir apa? Ruku ataupun sujud. Oh, iya. Lalu kedua, hubungan dengan masalah bacaan takbir dalam keadaan sujud mau berdiri, itu kan apakah termasuk juga yang tadi tidak boleh putus-putus, ataupun dalam pelaksanaan biasanya kan ada tumakninah. Waktu kita sujud terakhir itu mau berdiri kan ada tumakninah. Dalam tumakninah itu apakah kita selesai tumakninah membaca Allahu Akbar, atau setelah sujud tetap membaca Allahu Akbar disertai dengan tumakninah? Yang mungkin saya belum paham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak jadi masalah. Artinya dia tidak terputus. Dia bukan artinya pas takbiratul intiqal, perpindahan takbir itu, Allahu Akbar dari apa? Dari sujud naik ke atas. Ya, dia tetap mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya. Kemudian dari apa? Dari berdiri ke ruku Allahu Akbar. Jadi ini tidak putus, tidak jadi masalah. Artinya kalaupun dah dia panjangkan tidak jadi masalah, asalkan jangan terlalu panjang melebihi 14 harokat. Nah, yang tadi, yang kedua sama sebenarnya pertanyaannya. Dia kan begini tadi. Bapak kan dari sini mau ke pas berdiri, tapi Bapak menggunakan sunnah untuk duduk istirahah namanya. Ya, jadi kan Allah. Nah, kan kita kan duduk dulu begini. Ya, duduk sebentar, kemudian baru naik. Nah, pertanyaannya kan tadi di mana letak baca takbirnya kan? Apa di pas duduk begini atau sudah memang dari sini? Tidak, dari sujud. Jadi ketika kita naik itu Allahu Akbar. Jadi dia tidak boleh diputus. Kalau kata Habib Muhammad bin Salim Asy-Syatiri, beliau mengatakan seseorang sholat itu tidak boleh diputus. Makanya takbirnya dia tidak boleh memutus takbir. Jadi dia bergerak dulu baru takbir. Nah, ini kesalahan. Dia bergerak dulu. Misalkan saya bergerak begini. Ya tadi itu saya begini sujud. Baru dari sini saya takbir Allah. Nah, dari sujud ke sini saya ini udah kosong. Tidak ada zikir. Nah, ini kesalahan. Kesalahan imam. Allah. Jadi dari sini udah Allah. Kan panjang. 14 harokat. Kalau kita hitung sepanjang-panjangnya enggak bakal kurang juga masih. Allah. Panjang. Ya, dapat akhirnya. Ya, tapi orang tuh kadang-kadang dia begini. Nah, dia begini. Allah. Udah sini udah. Allah. Udah di sini baru Allah. Enggak, dari sini. Allahu Akbar. Nah, Sami Allah liman hamidah. Allah. Bukan Allah.
Udah mau duduk dia baru Allah. Nah, dia kosong. Jadi antara begini ini, nah, ini kan kosong nih. Nah, di sini kata Habib Muhammad dalam kitabnya Syarah Yaqutun Nafis, hadza yaf'aluhu ba'dul juhala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang awam, bodoh dalam memaknai makna sholat. Dia menyangka, terutama dia bagi imam, jadi imam tadi menyangka bahwasanya perbuatan dia baik karena dia ingin membantu makmum agar tidak bersamaan gerakan. Kan begitu maunya dia begini dulu, nanti baru takbir, baru makmum begini kan. Maknanya dia bagus, tapi ini praktek yang salah. Tidak boleh dipraktekkan seperti itu. Rugi bagi imamnya karena dia mengosongkan beberapa tempat, di situ dia kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kalau takbir misalnya biasanya dia takbir itu bukan langsung takbir Allahu Akbar kalau mulai rukuk misalnya. Dia Allahu Akbar kalau nafasnya datang. Itu apa itu bisa. Iya, kalau dibilang sah, artinya sah-sah saja. Kalau dibilang sah, ya cuman tidak sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam sholat. Ya kan, dia kan begini. Kita praktekkan kan begini dia. Mungkin begini kali prakteknya, Pak. Allahu Akbar, baru diginiin. Nah, ini justru malah bahaya lagi. Karena apa? Karena orang pasti lebih dulu. Kalau tadi dia sengaja mengosongkan di depan agar makmum tidak menyamai dia gerakannya, kan begini jadi. Nah, kalau yang tadi lebih parah lagi dia Allahu Akbar begini deh. Sami Allah liman hamidah. Apa sih praktekkan begitu kan? Wah, ini lebih bahaya lagi dia. Karena dia bisa makmum lebih cepat lagi daripada dia. Seperti itu. Ya, artinya kalau memang dia melakukan itu tidak jadi masalah. Tapi kalau dia imam juga berhati-hati. Artinya kesian makmum, takutnya nanti mendahului imam, ya justru nanti dapat ancaman dari Nabi bahwasanya akan diganti oleh Allah kepalanya seperti kepala keledai. Nah, kan itu yang ditakutkan tadi. Ya. Allah. Salam. Ini Ustaz, ada juga yang mungkin Ustaz, setelah baca Fatihah imam ini memberikan kesempatan kepada makmum baca Fatihah. Itu apakah termasuk memutus tadi? Jadi sudah kalau dalam minadiam yang sebentar untuk memberikan kesempatan makmum baca Fatihah. Seterusnya. Nah, termasuk putus atau tidak Ustaz? Apanya yang putus? Bacaannya juga tadi. Bacaan? Iya. Bacaan Fatihah. Iya. Maksudnya imamnya sudah baca Fatihah sudah selesai, amin, tapi dia tidak melanjutkan dulu bacaan suratnya. Oh. Memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Makmum imam waladhdallin kan gitu ya. Amin, selesai. Pasti dia berhenti. Namanya saktah. Artinya si imam memang disunnahkan untuk berhenti, tapi tidak terlalu lama. Justru imam disunnahkan untuk berhenti, untuk memisahkan antara Fatihah dan surat. Bagi si makmum sebenarnya tidak ada kaitan dengan imam, tidak ada kaitan bagi imam untuk memberi atau tidak. Artinya setelah imam membaca Al-Fatihah, maka disitulah makmum membaca Al-Fatihah. Setelah imam selesai membaca suratul Fatihah, maka makmum diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah. Artinya makmum tidak harus cepat-cepat juga, terserah makmum. Misalkan saya makmum sampai imam waladhdallin amin, saya diam dulu. Udah agak lama baru saya baca Fatihah tadi. Bismillah. Boleh. Ya, jadi bukan jedanya imam itu bukan memberikan, jangan dimaknai memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Jangan dipahami seperti itu.
Karena kalau kita pahamin di memberikan kesempatan, berarti ada waktu. Bukan begitu. Jadi bagi makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Jadi apakah ada kesempatan? Bukan hanya kesempatan, dia wajib untuk membaca Al-Fatihah. Jadi berhentinya imam itu jangan dimaknai untuk memberikan kesempatan, karena kalau kesempatan kan berarti waktunya sedikit. Paham ya? Bisa dipahami nggak? Biasa ada memang pas. Iya, artinya diberi. Perkiraan makmum itu udah baca selesai baca Fatihah baru dia lanjutkan ayatnya. Baca surah. Oh, enggak begitu. Ya, enggak begitu. Artinya imam baca surah, kita baca Al-Fatihah, enggak jadi masalah juga. Jadi bukan berarti, mungkin dipahami begini kali ya, Mas, pahamnya begini. Jadi ketika imam tuh waladhdallin amin, diam. Nah, kemudian imam lama ini dipahami dengan memberikan makmum baca Al-Fatihah. Jadi makmum selesai baca Fatihah, baru imam membaca surah. Oh, enggak seperti itu pemahamannya. Jadi pemahamannya tidak seperti itu. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, selesai dia membaca Al-Fatihah, waladhdallin amin. Nah, diamnya imam itu bukan memberikan kesempatan kepada makmum, bukan. Diamnya imam itu disunahkan untuk membedakan antara Fatihah dan surah. Ini disunahkan untuk berhenti sebentar. Berhenti sebentar dia. Berhenti sebentar. Waladhdallin amin. Nah, betul? Bismillah. Kalau dia memberikan kesempatan kepada makmum, bakal lama itu berhentinya. Lama, justru betul-betul lama itu. Bisa kemungkinan 2 menit. Ya, tergantung makmum baca Fatihah. Kalau makmum baca Fatihahnya lama, dia bisa 5 menit, dia bisa berhenti. Makmum belakang udah subhanallah nih. Subhanallah. Ngapa imam ini tak baca surat, kata dia kan? Nah, jadi tidak. Jadi setelah waladhdallin amin, berhenti sebentar, kemudian membaca surah pilihan. Setelah surah pilihan, makmum membaca Al-Fatihah. Ya, syukur-syukur dia cepat bacanya. Kalau imam baca surat panjang, ya dia panjangkan nanti. Masih banyak kesempatan dia untuk membaca Al-Fatihah. Intinya Fatihahnya makmum adalah wajib bagi dia untuk diselesaikan. Jadi dimulai setelah kalimat waladhdallin amin. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atas takbir imam itu membaca takbir Allahu Akbar, lalu batas makmum itu ikut imam itu, apakah selesai baca makmum membaca takbir, apakah yang pernah saya lihat itu tidak, dan saya juga pernah melakukan. Kadang-kadang kita kayak galau banget kalau masih sujud ke sana sampai hari itu diperingatkan oleh imam, rapatkan dan luruskan. Kita harus siapkan. Tapi kadang-kadang makin begini, apakah ini mengurangi bisa makanya apabila kita praktikkan baik, imam sudah selesaikan batas, maksudnya batas jaraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir imam ketika dia sudah takbir Allahu Akbar. Nah, maka kita dipercepat untuk takbir. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adraka takbiratul ihram, man adraka takbiratul ihram al-imam arba'ina yauman aminallahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kalau kita mendapati takbiratul ihramnya imam takbir Allahu Akbar, kemudian kita Allahu Akbar juga, 40 hari kita melakukan itu, maka Allah akan jamin kita ada 2 kebebasan. Dibebaskan daripada kemunafikan
dan dibebaskan dari api neraka jahanam. 2. Makanya para jamaah tabligh, jamaah Kuba itu mereka mengambil 40 hari, dan itu didoktrin untuk tidak diperbolehkan sholat telat. Itu tidak boleh. Dia tidak boleh sholat telat. Selama 40 hari dia keluar huruf dakwah, itu dia wajib 40 hari. 40 hari itu dia wajib udah i'tikaf di masjid. Sebelum sholat itu dia sudah imam dia sudah di sini. Atau praktekkan saja kalau nanti ada jamaah Kuba atau jamaah tabligh, lihat praktek dia. Berapa hari? 40 hari kata dia. Apa yang dia cari? Dia pasti sholatnya yang dia jaga. Sholat dia jaga selama 40 hari. Dia kalau dia batal, 1 hari dia tidak kerja, dia batal ya. Makanya dia harus 40 hari. Dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Itu Allah berikan 5 waktu berjamaah. Harus berjamaah. Dia berjamaah 5 waktu. Makanya kita mereka itu hebat-hebat dalam bab sholatnya, itu betul-betul dijaga. Nah, maka itu yang kedua, bahwasanya iya, kalau dia udah masih main-main, artinya sengaja, artinya makruh hukumnya, makruh. Ya, makanya ketika imam takbir Allahu Akbar, dia harus takbir. Apalagi yang ditunggu, kan begitu. Jangan telat lagi, orang imam udah setar, dia masih lambat setarnya. Dia menunggu lagi. Apa yang ditunggu, kan begitu. Allah. Sila. Itu maksudnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makanya kalau pakaian celana cingkrang itu Nabi pakai nggak tiap hari sholat? Atau maksudnya sunnah nggak? Sunnahnya pakaian Nabinya celana cingkrang. Iya. Sirwal. Iya. Ini masuk kepada Syama'ilur Rasul, sifatus sholatin Nabi. Tidak ada ceritanya Nabi itu pakai celana, Pak. Tidak ada pakai celana. Ya. Kalau Nabi memakai pakaian setengah tiang, itu iya. Ya, setengah tiang, tapi pakai sarung, pakai gamis. Kalaupun pakai celana, itu dipastikan celana kemudian ditutup dengan sarung. Nah, itu iya. Tapi kalau mutlak pakai celana, langsung pakai celana, enggak ada. Nabi pakai celana begitu, enggak ada. Antum bisa bayangkan Nabi pakai celana dengan baju kurta gitu kan? Mana ada? Enggak ada. Ya, artinya baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di Turki bagaimana peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baju-bajunya ya jubahtun Nabi, gamisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Ya, artinya ya kalau setengah tiang iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaian senangnya nisfus sak. Nisfus sak itu di atas mata kaki, di betis. Ya. Tidak di tengah. Di mata kaki nisfus sak, setengah betis. Itu pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau langsung dimutlakkan itu pakaian Rasulullah, ya salah. Ya. Celana itu celana, tapi mendapatkan sunnah itu iya, mendapatkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Jadi tidak menggunakan kalimat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan celana, enggak. Nabi enggak pakai celana. Silakan, Ibu ada yang bertanya? Salam. Ya. Menghasilkan manfaatnya sholat lebih sempurna, ada sisa awal yang cukup bisa itu ada pahalanya berbeda pada yang kedua. Kalau mengikuti kajian seperti ini, apakah kita berusaha untuk bisa lebih sempurna atau tetap di tingkat awam itu, di tingkat awam sehingga kita tentunya mungkin ada usaha lagi yang menuju kesempurnaan. Kalau yang awam itu
ke orang yang memang nggak tahu, tapi ini mengikuti kajian, tahu berubah. bisa lebih sempurna. Ya. Terima kasih. Makna daripada niat istihdarul hakiki dan istihdarul urfi. Jadi ketika takbir Allahu Akbar menghadirkan niat, artinya hanya sekedar melintaskan saja. Apakah pahalanya sama? Tetap sama. Pahalanya tetap sama dengan orang yang menghadirkan secara detail tadi. Nah, yang kedua, apakah dikatakan bahwasanya orang yang setelah dia belajar, apakah dia wajib menghadirkan niat secara hakiki, secara detail tadi kan? Kalau dia mampu silakan. Jika seandainya tidak mampu jangan dipaksa. Artinya bab awam di sini bukan awam setelah dia belajar, enggak. Ini bab permasalahan kemampuan hati untuk membaca, kemampuan. Tapi ya kalau bisa dilatih ya syukur, alhamdulillah. Tapi kan ada orang yang memang sulit untuk menghadirkan itu. Walaupun dia udah ikut kajian lama, sulit ya. Allah Akbar. Kadang dapat, kadang tidak. Artinya makanya para ulama mengatakan udahlah, jangan dipersulit. Artinya seenaknya yang mana? Enaknya Bapak itu yang mana ketika takbir, dapatnya yang mana? Kalau bahasanya itu dapat chemistry-nya itu dapat di mana? Begitu. Dapatnya di mana? Enaknya di mana? Allah, atau dipaksa lebih nyaman tapi dapat, atau dengan menghadirkan istihdar urfi dia lebih dapat. Allah, walaupun lama tapi kayaknya dapat. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, dah. Yang penting saya yakin mantap di situ, saya udah lebih enak. Jadi kembali lagi ke personal masing-masing. Jadi dua-duanya boleh dilakukan. Toh dua-duanya ini juga pendapat yang kuat juga. Difatwakan untuk pendapat yang kuat. Ya, tapi kalau untuk memang belajar terus untuk mendapatkan yang hakiki ya boleh saja. Seperti itu. Sila. Udah. Saya cuma mau menanyakan kalau saat Ustaz memberi penjelasan mohon dulu diam dulu, jangan saling ngobrol karena suara yang ngobrol itu lebih jelas dari orang yang nanya, dari ngobrol gitu. Jadi begininya pas Ustaz jelasin itu kita diamlah, jangan ngobrol dulu. Tapi kadang-kadang juga tidak jelas. Ya. Jadi kesalahan yang ngobrol daripada yang mikrofon. Jadi kata-kata yang kurang bisa dipahami. Siap. Mohon maaf ya tadi semuanya. Iya. Jadi dari Pak Ustaz ini sudah kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu permintaan ibu karena memang ya ini suara mikrofon ini pun agak ehonya tinggi juga nih. Jadi kalau ada yang bicara memang agak apalagi bab hukum. Ya artinya nanti halal jadi haram, haram jadi halal nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.